Saat diriku mencoba hari-hari dengan janji untuk wujudkan semua impian yang selalu menggoda, selalu menggoda. Takkan
nama Gigi dari mana sih? Kenapa dikasih nama Gigi? Kenapa tidak apa gitu? Gitu. Gak sopan. Bukan saya yang nyebut ya. marah. Jadi gini, di rumah Baron berempat, saya, Bu Jana, Onat, sama Baron kumpul nyari nama. Cuman dia sakit nih di Bandung, di opname di mana? Advent ya? Ya. Di Advent karena tifus tahun 93 akhir. Oke. Nyari nama, ya segala macam lah. Ada pokoknya terakhirnya tuh orang utan. Kita pengennya Indonesia gitu. Nggak ada nama orang utan. Nggak, maksudnya itu macam-macam. Ini. Terakhirnya orang utan. Orang utan ketawa. Enggak. Keren juga ya orang utan kan asli Indonesia Kalimantan, lah ya. Indonesia. Tapi tar dulu. Hendy belum masuk kan? Belum masuk. Soalnya yang paling pas orang utan. Pas kalau dipanggil, kita panggilkan orang utan, kita keluar gitu di Keluar bangun. dia duluan. Ketawa. Pas ketawa, Terus lampu gelap lagi ya, keluar gitu. Bu Jana lihat giginya Onat. Giginya Onat tuh saat itu tuh somplak ininya Sampai tuh. sekarang sih. Sampai sekarang. Dia jatuh atau apa sih si Onat? Hah? Ya pokoknya patah lah. Terus dia bilang, "Duh, gigi Gaya aja. gaya. Gigi keren juga." Gigi keren, oh bener juga ya, Gigi keren juga. Bu Jana yang dulu pertama Gigi, tapi semuanya setuju. Terus pas telepon Thomas, "Mot, kalau namanya Gigi mana?" Oh, Enggak, asik gue tuh. jawabnya kayak setuju. Sakit. Gitu. Setuju ya. Setuju. Dan jadilah Gigi kita ngumpul di Ya. sini. Gigi kita kalau ngumpul gigi semua gitu ya. Oke, 19 tahun. Ini untuk mengingatkan semua pemirsa di rumah dan juga kalau Gigi kita ingatlah sudah pasti. Ini ada profil Gigi ya di tayangan berikut ini. Jangan ketawa. Hampir 2 dekade sudah usia grup band Gigi. Kelompok musik yang berdiri pada tanggal 22 Maret 1994 ini awalnya beranggotakan Arman Maulana, Dewa Bujana, Ronald, Thomas, dan Baron. Kemunculan Gigi ditandai oleh album perdana mereka yang bertajuk Angan. Tapi kelompok musik ini baru mendulang kesuksesan pada album kedua mereka yang bertajuk Dunia dengan hitsnya Janji. Namun di tengah kesuksesan terjadi keretakan di antara mereka. Pada September 95, Baron resmi keluar dari Gigi. Kemudian diikuti oleh keluarnya Thomas dan Ronald pada bulan November 96. Untuk menggantikan mereka, maka masuklah Opet pada bass dan Budi Haryono pada drum sebagai personel baru Gigi. Sayangnya pada 22 Maret 99, Opet keluar dari Gigi dan digantikan kembali oleh Thomas. Tak lama, drummer Budi Haryono juga mengundurkan diri. Untuk menggantikan Budi pada drum, kelompok musik ini merekrut Gusti Hendy. Formasi inilah yang bertahan hingga kini. Meski diwarnai keluar masuk para personilnya, Gigi tetap eksis hingga kini. Buktinya, 21 album sudah mereka telurkan. Dan berbagai prestasi telah mereka torehkan di kancah musik tanah air. 19 tahun dapat album 22. Ini berarti ada yang 1 tahun 2 gitu ya? Karena ada apa? Religi soundtrack kayak gitu. Iya. Aha, Terus ada ada The album Best. religi. Oke. Ya kalau album yang pop kami nyebutnya itu regular. Ada album-album tambahan. Oke. Arman pernah ada personil keluar, Ya. ada yang masuk lagi, keluar lagi. Berat nggak sih di masa-masa Yang itu? berat Ini mungkin sebenarnya Oke. kalau berat iyalah ya, terutama paling berat sih sebenarnya yang waktu Thomas keluar, waktu Baron keluar, waktu Onat keluar. Yang paling berat sebenarnya pada saat pas Onat keluar karena tinggal gua sama Bujana gitu kan, tinggal berdua lagi. Ini band diapain gitu. Ini gay apa enggak gitu? Akhirnya sampai saya sama Bujana mau bubarin aja sampai udah dapat Sempat ada usulan, udah bubar sampai aja udah deh dapat gitu. nama Bud, udah deh kita bikin duo aja, namanya duo. Duo. Jadi grup bandnya tadinya ya udah, Kumis tapi gondrong. terus akhirnya tapi Pete manajer kita Dani Wijanarko panggilannya Pete bilang gini deh, lu kita bertiga jangan ketemu dulu 1 minggu, gak usah teleponan, pageran jangan pager. Oh iya, zaman pager. Koin dijauhin. Koin dijauhin karena 3 menit ya. Nanti balik lagi coba kita rembuk bener nggak apa yang ternyata pas balik lagi tiga-tiganya
termasuk Pete ya menyayangkan, nah sayanglah udah terusin aja gitu. Nah akhirnya yang tadi Budi Haryo sama Opet itu masuk. Gitu. Mas Butch juga merasa sayang nih kalau dibubarin, tapi nggak terlalu ini juga kan duo kan tetap bisa jalan Tapi sebenarnya. berat ya Bu ya, pers nyalahin kita Iya, berdua. karena saat itu. Kenapa? ya Karena kan yang Nggak tahu ya, tinggal tinggal- ada cuma saya Bujana. mayoritas kan keluar. Ya, Jadi Oke. lihat bahwa benar-benar giginya tinggal 2 jadinya. adalah Nah, Ya, itu. ini pasti gigi kita nggak mau bubar juga ya. Ya, kami kembali saat lagi. Lalu, oke. Mas Thomas, Mas Thomas mau benerin itu di sini nggak? Emang ada apa sih? Pocong itu biasa. Biasa ya? Dari semua album yang paling berkesan yang mana sih? Wah, yang mana ya? Bingung juga. Berkesan. Ya 2x2 sih. Ya 2x2. karena sangat berat album itu, berat kerjanya. Tinggal berdua kan, tinggal berdua terus rekamannya udah susah di Amerika, terus paling nggak Ngegadain laku. rumah. Terus paling nggak laku. Gitu. Paling paling nggak gak laku. laku lagi. Paling nggak Beneran? laku. Iya, Udah ngegadain rumah gak laku lagi. Iya, serius. bener-bener. Pokoknya Suratnya capek. rumahnya Bujana. Oh, oke. Berkesan. Itu yang paling berkesan dalam tanda kutip. Tapi asiknya tuh sekarang karena anak-anak gigi kita tuh nyari banget album itu termasuk kita karena nggak laku kan dicetaknya cuma berapa sih 10.000 ya? Dikit. Ya, 10.000 dikit kopi itu dicari banget. Jadi apa sih namanya? Collector item. Ya collector item. Buat Thomas, Damainya Cinta 3/4. Di lagu Damainya Cinta saya main tapi klipnya nggak ada. Itu berkesan banget. tapi muka-muka yang lain Jadi ada dia gitu. rekamannya kan dia yang main. Tapi pas klip itu dibukain dia udah keluar. Jadi nggak ada di klipnya cuma bertiga. Khas sekali. Andy? Peace, love, and respect kali ya. Terus terang kalau bikin album itu kan pengen punya lagu yang bisa dikenain sama semua orang tuh susah banget. Nggak ada formulanya lah. Itu di album itu yang ada album 11 Januari itu bener-bener kayak ngebuka lagi gitu Gigi bahwa ke kalangan manapun Gigi bisa masuk Jembatan. gitu. Jembatan. Kalau Arman semua ya? Religi ya mungkin karena apa sih kayak ngebuka dari kitanya dulu Bangsa punya sebuah ide tapi tidak berpikir bahwa ide itu ternyata diterima dan menjadi sebuah kayak movement gitu. Buat saya kayak ide main-main dari berempat ini tapi kok jadi sebuah movement yang lumayan besar gitu. Oke. Ngabuburit itu ya? Oke. Nah, oke. Dari tadi audio emang trouble, harus dibenerin dulu. Punyanya Arman, Hendy, sama Bujana. Ya, silahkan diperbaiki dulu. Kenapa ini posisi ininya? Iya, iya. Oh, dibenerin. Yang pasti misteri. Hmm, Kok aneh gue. kenapa? Oke, sekarang mau tanya kalau Thomas, Jadi udah wah ini parah nih pasti. Jadi bareng dari walaupun saya sempat pisah ujungnya bisa bareng lagi seperti itu sebetulnya saya tidak berkehendak bahwa saya harus balik lagi atau apa tapi waktu itu kan Thomas pernah meninggalkan Gigi kan ya? Iya. Mhm. Berat Ya, nggak waktu ninggalin Gigi itu? saya waktu itu bilang ke Gigi ya ke Arman ke semua bahwa kalau saya terus di Gigi kasihan nggak maju gitu karena Berapa saya bulan sih waktu itu meninggalkan Gigi sempat 2 ya? tahun, 2 2 tahun. tahun. Karena buat saya waktu itu kondisinya terlalu selfish, bahwa saya hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak berpikir untuk teman-teman yang lain. Sementara saya tahu persis kalau apa? Kenapa sih? Enggak, ini ada. Emang ada apa sih? Enggak. Ya ini aja. Enggak maksudnya Apa yang mengganggu konsentrasi? karena ada Peringatan loh. Pasti ini udah di setup.
Saya udah sering banget di setup orang. Oke, oke. Oke. Enggak, maksudnya saya tidak dari pertama main band saya berdoa tiap hari bahwa ini mudah-mudahan ini memang benar-benar untuk jalan hidup saya. Bisa bareng sama teman-teman ini. Saya sampai saat ini saya selalu berdoa kalau mudah-mudahan apa yang saya jalanin ini saya bisa ya khususnya berempat berlima sama manajer bisa mengasih sesuatu yang memang bisa menghibur orang banyak gitu loh. Itu adalah cita-cita dan doa saya setiap malam. Mudah-mudahan memang didengar. Oke. Wow. Ini sambil dibenerin deh. Iya. Tunggu, ini ada yang harus dibenerin juga sebelah sini. Ntar dulu. Oke. Ini Mas parah Thomas, sih Mas ini. Mas Thomas mau benerin itu di sini nggak? Emang ada apa sih? Pocong itu biasa. Biasa ya? Hah? Saya mah takut sama pocong pakai jas. Benar. Enggak. Kalau dibawa ke sini? Ayo sini lo. Kalau dibawa ke sini gimana? Hah? Dilempar aja. Jadi, Tuh kan keringetan. apa sih? Dia keringetan. Beneran, ini beneran keringetan loh. Apa sih? Emang yang tadi itu tuh, yang itu tuh. Tuh, yang itu tuh. Tuh kan. Hah? Nggak apa-apa kan audionya kan? Temen ya temen. Iya. Jadi suka lu dingin banget loh. Keringetan. Tapi emang takut ya beneran ya? Hah? Lumayan. Beneran sih? Takut nggak sih? Enggak takut malu. Yuh, seneng banget nih. Mungkin saya terlalu mendalami kisah-kisah. Itu nggak tahu saya juga. Nggak baik. Tapi intinya adalah seperti itu. Bercandain. Kadang-kadang kan kalau di hotel kita dapat Yang ini iseng kan? kadang-kadang kita dapat kamar yang ujung. Jadi misalnya kan dapat 10 kamar misalnya, berapa kamar? Berapa sih no biasanya? 7 kamar. Nah, ada yang paling ujung. Nah, biasanya di Thomas aja yang paling ujung. Enggak ujung. Enggak tahu dia enggak mau di kamar. Kenapa sih? Ujung. Hah? Deket ujung Kasihan kulon. kalau room service kan jauh. Mau denger Gigi perform nggak? Pasti ya. Ini berikutnya, silakan. Oh, oke. Iya. Silakan. Awal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbagi untukmu. Mungkin waktu yang kupersalahkan, mungkin saja keadaan yang salah, terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. No, cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena ku ada yang punya dirimu, tapi separuh hati ini untukmu. Ku bisa saja putuskan dia, ku bisa menutup semua cintaku, tapi apakah kau pun setuju menyakiti seorang manusia? Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Oh.
saya sih nangis pada saat lihat Sisi Thomas gitu. Almarhum tuh pasti gini gitu, dia di pinggir panggung tuh dia siap-siap kalau ada Thomas Trouble dia cabut lari gitu. Jadi pas saya lihat ke Sisi Thomas nggak ada gitu kan, Puput nggak ada dan saya nggak kuat. Oke, aku mau dengar arti fans buat Gigi apa? Thomas. Buat kami berempat, kalau saya mewakili dari 3 orang ini adalah dia adalah udara buat nafas Gigi sendiri. Oke, nah kita punya tayangan yang bisa kita saksikan bersama-sama ya. Sadari akhirnya H-6 jelang lebaran ternyata menumbuhkan lembar duka yang diurai grup band Gigi. Pasalnya Sabtu pagi kemarin, 4 orang kru Gigi yang hendak bertolak ke Bandung untuk mempersiapkan rangkaian konser terakhir Gigi menabrak sebuah truk di kilometer 86 Cikampek. Tragisnya akibat tabrakan hebat itu, Mahfud salah seorang kru Gigi yang duduk di sebelah supir harus meregang nyawa lantaran terjepit oleh bodi mobil yang hancur berat. Sementara ketiga kru lainnya diketahui mengalami luka berat dan ringan hingga harus dirawat insentif di sebuah rumah sakit yang berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Meski tak sempat turut dalam prosesi pemakaman salah satu krunya yang meninggal tersebut, Arman, Thomas, Hendy, Dewa Bujana, dan kru Gigi lainnya menyempatkan diri untuk datang melayat ke rumah duka yang terletak di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Dan dalam lawatannya ke rumah duka, sungguh tergerak hati Arman CS ketika mengetahui krunya yang tewas secara tragis dalam kecelakaan mobil Sabtu pagi kemarin itu harus meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih balita. Dengan melihat apa yang ditinggalkan dari duka inilah, para personil Gigi terketuk hatinya untuk membantu keluarga kecil yang ditinggalkan. Kini hanya kenangan selama 6 tahun menjadi salah satu kru terbaik yang dimiliki Gigi, Arman, Thomas, Hendy, dan Dewa Bujana. Mengingat kedekatan bersama almarhum. Selamat jalan Puput, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih saat peristiwa itu ada yang survive kan ya? Ya. Siapa aja? Ini Ting Oh iya, Narto Yang sama sekarang, Narto. sama Pur. yang lumayan rada parah sih ya Narto yang sekarang, engineer sekarang sama Pur. Tapi Pur sekarang udah nggak sama Gigi. Kabarnya Mas Pur gimana? Masih lucu. Masih banyak. Ya biar nggak tegang, ya tegang banget nih. masih kalau ngobrol ya kan memang orangnya cukup. Orang. Iya. Mengejar Mas. Lucu kan? Lucu ya. Mas Pur, apa kabar? Di sini. Berani dekat-dekatnya. Udah berapa lama sih nggak ketemu sama Pur? Tahun 75 terakhir ya. Iya. Oke, tapi tadi saya ngelihat Thomas beda ya. Ya kalau yang lain nonton monitor, Thomas nggak berani untuk nonton monitor tadi. Apa ya? Saya sama almarhum itu sebelum masuk dia jadi kru aja, emang saya udah bareng kan, dia waktu itu saya masih kos, dia bareng ikut saya bareng, bener-bener bareng, dan saya juga ada project atau apa, jadi banyak banget deh ininya apa, barengnya itu beneran. Ada beberapa lagu saya, kalau misalnya saya jujur aja bisa bikin lagu tapi nggak, kalau nyanyi suka berantakan lah. Almarhum talented banget. Dia yang Semuanya dia yang megang. dubbing suaranya semuanya. Duduknya gimana sih, ingat nggak? Susunan duduknya saya di belakang supir. Jadi ada supir, Mas Ada Pur supir duduk di saya. belakang Iya. supir, terus yang di sebelah supir? Yang sebelah supir Narto.
Dia Almarhum Puput. almarhum, terus sebelah kiri saya sebelah dia. Narto itu yang di monitor ya. Oke, yang di belakang? Di belakang Nah itu si siapa? Di Ya, Pacung. Pacung. Oke. Yang paling parah justru yang di depan. Ya, Iya, Mas yang Pur meninggal. gimana? Kenapa? Mas Pur nggak kenapa-kenapa atau sempat masuk rumah sakit juga? Iya. Oh, Pur parah banget. Parah. Koma dia bro. Berapa lama? Berapa Hampir lama? berapa bulan sih? Ya. Dia nggak ingat Iya. ya ditanyain. Nggak ingat. Orang dia yang Koma dia koma. Oh iya? Dia sempat berapa bulan ya kalau datang ngobrol, besoknya udah nggak ingat lagi. Mungkin Oke. sekitar 6 bulan ya, ada mungkin. Iya. Ada. 6 bulanan kayak. Mas Pur katanya pernah bikin lagu dengan almarhum ya? Iya, iseng aja, Pak. Aha. Iya. Oh dia Masih- pemain gitar juga, pemain gitar bagus. Waduh. Iya benar. Udah serius. Kita mau puter ini, ya? Boleh, coba. Ya udah. Musim berganti Nah ini suara almarhum. bawa resah Ini suara siapa? batinku layu saat berbunga Lu yang ini. tak berdaya wangi dan indahnya perlahan kau semakin hilang. Vokalnya Bagus, siapa? suaranya. Suaranya Vokalnya dia, almarhum. almarhum. Bagus suaranya. Kabar itu didengar ketika Pagi lah, jam 7. Jadi mereka belum jalan karena saya orang Bandung gitu kan. Saya duluan jam 7. Saya dapat kalau nggak salah kabar jam setengah 7 dari Aji, dari krunya Bujana. Aji juga nelfon saya lagi dalam keadaan panik gitu. Saya sih nangis pada saat lihat Sisi Thomas gitu. Biasanya karena di Sisi Thomas tuh pasti dia tuh si Puput tuh almarhum tuh pasti gini gitu. Dia di pinggir panggung tuh dia siap-siap kalau ada Thomas Trouble dia cabut lari gitu. Jadi pas saya lihat ke Sisi Thomas nggak ada gitu kan, Puput nggak ada, dan saat itu juga ya akhirnya saya nggak kuat. waktu itu almarhum baru punya anak ya? Iya, Udah, pas baru lahir ya? Iya. Berapa, Yang berapa bulan? minggu? berapa minggu? Minggu. Berapa minggu? Usianya hitungan minggu. Iya. Oke. Itu yang kecilnya. Ya, udah ada yang- Dia 3. Anaknya 3. 3. Dan itu ayahnya nggak ada. Terus gimana keluarganya? Ya kalau apa ya? Saya insya Allah ini anak. Gimana kabar? Ini yang diomongin. Kamu udah gede. Dari sini. Wah, sini. Sini dikit. Sini. Han, sini Ini dikit. si cantik ini yang waktu itu Iya, baru usia berapa bulan? 2 minggu. 2 minggu. Dan kemudian sekarang udah Udah mau 3 tahun. mau 3 tahun, namanya? Fadila Hana Peri. Hai sayang. Mirip nggak sama papanya? Mirip kayaknya ya. Banyak curhat Banyak cerita. misalnya. Ya, Banyak senengnya, banyak susahnya, banyak banyak senengnya. sedih. Banyak senengnya. Tapi kadang-kadang suka sebel dia sama Thomas. Kalau cerita. Sebel kenapa? Contoh? Sebel kan apa ya? Kalau dia suka apa ya? Kalau salah gini Thomas malu, dia juga udah jengkel gitu ke rumah. Sebel gue sama Thomas, sebel gue sama Thomas. Mungkin ada apa ya? Kesan-kesan Mbak Hana terhadap Gigi, personil Gigi, manajemen Gigi. Semuanya Gigi baik-baik lah. Mhm. Baik kru, baik personil Gigi, semuanya baik yang aku kenal. Mau bincang sama Thomas? Mau bicara apa? Makasih banyak Bang. doain aja manggungnya tur terus. Iya. Mas Pur, harapan untuk Gigi, Mas Pur ada nggak? Pengennya giginya ke depannya gimana gitu?
Gimana? Apa perlu saya yang jawab? Kenapa? Ya terus maju aja, Pak. Terus maju. Ya, baiklah. Kami kembali saat lagi. Kau yang dingin karena ku dingin dari mimpiku. Nah, terus dia boleh gini. Wah, gitu. Wah. Ada fans Gigi ya dari negara tetangga yang mungkin ingin bincang dengan Gigi. Oke, Miss. Hi. My husband is your big fans. So, aku suka tone kamu, tapi aku rasa ada yang tone lebih tinggi dari kamu. Ya, audionya sudah diberi pada kru TV One. Suami Miss, Iya. suaranya lebih bagus dari vokalis Gigi. Iya, maybe. Mungkin high range-nya. Oh, dia lebih tinggi suaranya. Tone-nya bagus, tapi suami dia tone-nya lebih tinggi. Iya, dari saya, pitch-nya tinggi. gitu. Tadi punya rekaman. Iya, saya sudah bagi Sudah kasih kepada katanya kru ke TV One. audio. Oke. Coba. Kau coba terbangkan. Emi. Wah, wah, gokil. Oke. Wah. Waduh. Apa kabar? Wah. Ini Thomas lagi nih. Thomas lagi ada cerita nih. Hai. Tepuk tangan dong buat Emi Kabar? dong. Yo. Bener nggak lebih tinggi? Lebih tinggi tone-nya, bener nggak? Coba, aku ingin dengar pengakuan dari Saya Arman. kalau nyanyi kayak dia harus pakai pampers dulu. Iya. Nggak kuat, men. Tapi bener, jadi Arman mengakui bahwa Wah, ini ngefans banget. Dia tuh ngefans banget juga sama Gigi nih. Tapi enggak, TV One oke. Tanya kayak bener, Mr. Gesnya. Tapi bener, aku bertanya beneran ngefans ke Gigi? Apanya? Ngefans? Ngefans. Ya, ngefans dari dulu waktu pertama saya jumpa Gigi sama waktunya di Sony Music Night. Iya, 99 ya, 99. Waktu ketemu mereka dan saya terpikat band ini. Apa? Saya suka the whole band, the music, musiknya dan especially Armana. Dulu saya jumpa waktu itu, kamu bisa nggak bawa aku tour sama-sama? Iya, itu. Tapi nggak, belum benar. Tapi mungkin malam ini mana tahu, ya, dapat menyanyi bersama Arman. Apa sih rasanya disukai oleh penyanyi terkenal loh? Wah, banget. Legend ini. Oh. Legend ini. Iya, Lebih iya. legend dari Dewa Bujana. Tapi di cuman Thomas yang berani ke legendnya Malaysia ninggalin. Ceritain aja lu. Kan kita ketemu ke pagelaran kita ya. Ke pagelaran kan. Ke pagelaran Gigi dia datang. Nanti lah kita ke sebuah kafe di Jakarta. Iya, sana udah ke sana terus saya capek karena Emi gue bilang sorry Mi. Gue capek banget, sorry gue nggak bisa nemenin. Bujana juga sama, sorry. Akhirnya cuma nggak, gue aja yang nemenin. Oke, set datang lah mereka ke sebuah kafe itu. Terus tiba-tiba, Mi, aku kan ini baru show nih, nggak enak, ada keringet dan sebagainya. Boleh saya ke kos-kosan dulu deh, gue ganti baju. Iya, cabut dia ganti baju. Untung ada orang Malaysia ya, orang Malaysia kan. Itu ada orang Malaysia, Mi ngobrol di situ. Dia cabut ke kos-kosannya, ketiduran nggak balik lagi. Ditinggalin dia. Emi nyari nggak? Thomas mana nih kok nggak balik-balik? Emi cari nggak? Mana Thomas ya? Mana Thomas ya? 2 tahun kemudian baru ketemu. Kalau ke sini jumpa sama Gisma. Kalau dia nggak ada, Thomas mana? Ya. Itu bener, Thomas mana tuh bener. Thomas mana ya? Berapa jam tuh nyari? Sampai ke kolong meja nggak nyarinya? Kalau dia Tapi saya minta maaf di seluruh yang nonton di Indonesia. Maaf ya. Iya. Oke aja itu. Itu kenangan-kenangan indah itu, ya. Oke, kalau ngefans, tahu dong stylenya Arman kalau lagi nyanyi gimana? Arman. Kasih contoh.
Kasih contoh. Oke. Aku suka liriknya. Apanya? Aku suka lagu Terbang tu kan. Ya udah. Bagaimana liriknya aku lupa. Kau yang Inginkan aku. Kaulah yang Dingin. Kaulah yang dinginkan aku, dingin dari mimpiku. Terus boleh gini. Enggak gitu. Pakai guling-guling. Iya, Sumpah gua enggak pernah gitu. Semua ada gitu. Gaya yang lain dong. Aku nggak pernah begitu nih. Oke, coba cobain. Hafal banget ya. Band-band Indonesia nih, kebanyakannya yang mereka nih junior dan mereka nih mengenali saya. Jadi kalau mereka di Kuala Lumpur, mereka pasti band. Kalau wartawan sana bertanya artis mereka yang kenal, pasti yang research. Dia kata kerana dulu waktu SMP Isabella nyanyiannya. Jadi kalau macam contoh kalau saya kemarin kalau pergi ke stesen TV, jadi yang bekerja tu banyak yang ambil foto sama saya. Dia bilang Om atau apa dia panggil Kak Ami. Kak Om atau Kak Ami. Kak Ami muda ya. Sekarang umur sudah 55 jadi Om aja ya. Tapi Kak Seto enggak muda juga sih. Saya tanya dulu saya ni SMP. Saya masih ingat dulu lagu Isabella. Aduh, wah itu. Jadi perut seronok di sini. Seronok. Iya, seronok ya. Ya. Ini tadi yang ngaku-ngaku itu istri, Ya, betul? istri saya. Oh, jadi berani-beraninya ya? Berani-beraninya mengatakan bahwa tonnya lebih tinggi gitu. Dia usi-usi aja itu. Oke, ingin mendengarkan kalian berdua duet? Boleh. Ya? Boleh kita coba ya. Terbang ya, terbang ya. Jauh-jauh dari Malaysia masa nyanyi. Iya. Terbang dari Malaysia harus terbang nyanyi ya. Tapi harus pakai gaya tadi. Iya. Iya benar. Oke, sambil siap-siap kami tutup dulu 1 jam lebih dekat. Sampai jumpa pekan depan. Terpikir dan terpana dan terdiam, kemudian sadarku bertakun bersama terwujud aku. Terbayang yang terindah dan terhambat yang berlalu, sadarku semuanya perataan rasa cinta. Kaulah yang dinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari Kau yang inginkan aku di mimpiku, dari mimpiku.